Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Oke, alhamdulillah ya. Apakah ada yang hari ini tidak hadir? Oke, anak-anak berarti hadir semua, sehat dan semangat ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, seperti biasa, kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Afnan. Ayo, kepada Afnan, bisa dipimpin ya teman-temannya. Alright, everyone, let's take a moment to look around. Are there any piece of trust atau barang-barang berserakan di samping kita? Kita bisa cek kanan, kiri, samping. Selain teman-temannya ya, ada buku atau enggak sampah yang berserakan, kita bisa bersihkan bersama-sama agar selama kegiatan pembelajaran ini kita bisa merasakan nyaman. Ya. Oke, sudah ya? Oke, jadi ada yang tahu tidak? Kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa? Dono, nggak ada yang tahu? Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai IPAS pada pagi hari ini, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada chapter 2. Let's go to know about the animal around us. Topik A, what animals around you? Today, we are going to explore, to study about animals. Tentang ciri-cirinya, makanannya, kemudian bentuk tubuhnya, pokoknya perbedaan yang ada pada hewan, anak-anak. I'm so excited to share with you guys some incredible things about the difference of the animal around us. Oke. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Okay, so first, through question and answer discussion activities, students can classify various types of animals around correctly. So, dengan mendengarkan penjelasan guru, kemudian melakukan diskusi tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai jenis hewan di sekitarnya dengan benar. Oke, jadi nanti anak-anak akan melakukan diskusi setelah Ibu menjelaskan materi mengenai hewan-hewan di sekitar. Yang kedua, through group observation activities, students are able to conclude the different type of animals that are different. Melalui kegiatan observasi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis hewan yang berbeda. Jadi nanti ada kegiatan observasi juga. Anak-anak akan Ibu minta untuk keliling lingkungan sekolah, sekiranya ada berbagai banyak macam hewan. Jadi nanti Ibu meminta anak-anak untuk berkeliling di lingkungan sekolah untuk melihat ada hewan apa saja yang berada di dalam sekolah. Kemudian mencontohkan perbedaan mereka yang ada pada tubuh mereka. Kemudian membedakan yang ada pada, kemudian mengidentifikasi apa saja perbedaan pada hewan tersebut. Yang ketiga, students are able to express their idea or ideas through drawing animals and classify them appropriately. Melalui kegiatan observasi kelompok, siswa dapat mengungkapkan ide atau gagasan mereka dan mengidentifikasikannya dengan tepat. Oke, nanti di kegiatan terakhir, Ibu akan memberikan tugas, atau mungkin nanti anak-anak akan menggambar hewan, atau mungkin nanti Ibu memberikan gambar dan anak-anak mengidentifikasinya untuk tugas ya. Oke, capaian pembelajaran sendiri, peserta didik dapat untuk capaian pembelajarannya, peserta didik
menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi pada bagian tubuh pada manusia berupa panca indera. Kemudian peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana mengenai siklus hidup makhluk. Yang ketiga, ada peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Sekiranya capaian pembelajaran tersebut menurut Ibu serupa, hampir satu tujuan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menganalisis antara perbedaan yang ada dalam tubuh hewan. So today we are going to be exploring about animals. Tentang ciri-cirinya, makanannya, bentuk tubuh mereka yang mungkin berbeda-beda. Okay, I'm excited to share with you guys some incredible things about the difference of the animal around us. Okay. Sebelumnya anak-anak, apakah ada yang pernah pergi ke kebun binatang? Mungkin melihat-lihat ada hewan apa saja sih yang kalian temui di sana? Mungkin gajah atau apa ya yang jarang di sini? Panda begitu. Apa dari kedua hewan tersebut antara gajah dengan panda bentuknya sama? Makanannya apakah sama? Mari kita ulas ya. Dari sana apa perbedaannya begitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita dengarkan lagu yang akan Ibu akan Ibu sajikan ini, dan anak-anak bisa menyimak, mendengarnya, atau mungkin ikut bernyanyi dengan semangat ya. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. No, Bartolito, that's a cow. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. Quack, quack, quack. No, Bartolito, that's a duck. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. No, Bartolito, that's a sheep. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. Oh? No, Bartolito, that's a wolf. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. No, Bartolito, that's a cat. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. Woof, woof, woof. No, Bartolito, that's a dog. Bartolito was a rooster on a quiet little farm. When the sun came up, Bartolito crowed like this. Yay, Bartolito! Dari lagu yang tadi kalian dengarkan, dari lagu berjudul Bartolito, kira-kira ada berapa banyak hewan yang sempat muncul tuh di dalam video? Ada hewan apa aja? Coba. Yang pertama ada cow, duck, sheep, wolf, cat, yang terakhir duck, dan masih ada satu lagi tuh. Bartolito itu hewan apa ya? Chicken, ya betul sekali. Dari suara-suaranya, dari banyak, ada berapa hewan itu tadi? Ada 7 dari 7 hewan tadi. Kira-kira apakah suaranya sama atau berbeda-beda? Ya betul, berbeda-beda. Untuk cow, yaitu sapi, suaranya bagaimana tuh tadi?
Ya betul. Kalau sheep, tadi apa? Sheep itu apa ya? Kambing. Dari suara kambing bagaimana ya tadi? Iya betul. Dari suara cat, kucing. Gimana suaranya? Miau. Iya betul. Berarti hewan-hewan tersebut berbeda-beda ya. Selain tadi ada suara, kira-kira yang berbeda dari 7 hewan yang tadi Ibu berikan di video itu apa saja ya? Ada bentuknya berbeda-beda tentu saja ya, bentuk dan makanannya. Untuk makanannya sendiri, apakah ada yang tahu sapi makannya apa? Iya, sapi makannya rumput. Kalau kucing makanannya apa? Beragam ya, iya, kucing itu bisa makan, ada yang vegetables, makannya sayur-sayuran, ada yang makannya whiskas, iya, ada yang makannya juga daging ya. Kemudian untuk ayam sendiri, ayam makannya apa? Nasi, ya nasi juga bisa ya ayam, macam biji-bijian begitu ayam. Oke. Nah, melalui kegiatan observasi nanti, anak-anak bersama kelompoknya mengidentifikasi macam-macam hewan, perbedaan hewan tersebut. Yang terakhir nanti anak-anak, Ibu minta untuk mengidentifikasi gambar, kemudian juga menjelaskan isi dari gambar tersebut. Maksudnya mungkin dari nanti gambar ada hewan-hewan, ada berbagai macam hewan. Anak-anak Ibu minta untuk membedakan kedua gambar tersebut dan menjelaskan hewan apa saja yang ada di dalamnya, bentuk tubuh, makanannya, serta warna dari hewan tersebut. Baik, Ibu akan membagikan bahan ajar melalui WhatsApp. Ya anak-anak, melalui WhatsApp Ibu sudah bagikan bahan ajar dan juga LKPD. Bisa dilihat dulu, bisa dibuka-buka, bisa dicek dahulu ya. Ada bahan ajar, materi yang akan kita bahas ada di dalamnya. Jadi harapannya anak-anak bisa membukanya, kemudian membacanya dan memahaminya. Sehingga nanti pada kegiatan observasi, anak-anak bisa sudah memiliki pengetahuan yang lebih dari hewan-hewan yang akan kalian cari, kalian temukan di lingkungan sekolah begitu. Oke, anak-anak bisa lihat dengan jelas ya. Dari buku yang Ibu sajikan ini, kita dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya bisa dibedakan juga dengan suaranya, dari jenis bentuk tubuh. Akan tetapi hari ini kita akan membedakannya lewat jenis makanan mereka. Oke, dari jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada omnivora, ada karnivora, dan juga herbivora. Oke. Hewan yang pertama, this type of animals is a group of animals that feed on plants. Anak-anak tahu arti dari kata plants. Plants itu adalah tumbuhan, ya pintar. Oke. Hewan herbivora yaitu jenis hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Biasanya susunan gigi hewan herbivora terdiri dari gigi seri, gigi geraham, tetapi tidak mempunyai gigi taring. Oke. Gigi seri ini berada di depan dan berfungsi untuk memotong makanan mereka. Sedangkan gigi geraham berada di belakang. Fungsinya untuk menghaluskan makanan. Ya, contohnya ada apa saja? Ada deer, rusa, pintar. Ada domba, ada rabbit alias kelinci, ada sapi juga. Ada apa lagi? Kuda, iya pintar sekali. Ciri-ciri hewan herbivora ada yang bisa menyebutkan? Iya, 1, makanannya adalah tumbuhan. Pintar. Yang kedua, berkembang biak dengan cara vivipar. Tahu mamalia? Tahu tidak?
tahu. Oke, itu akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Yang ketiga, sebagian besar hidup di darat. Betul. Betul. Karena tumbuhan di laut mungkin ada, tapi kita jelas berikutnya ya. Yang keempat, golongan hewan berdarah panas. Yang kelima, memiliki tulang belakang, tulang punggung. Jadi biasanya berkaki 4 ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada karnivora. Oke, alias pemakan daging. A group of animals that feed on their animals or on other animal. Mohon maaf. Ulangi. Karnivora atau pemakan daging. Oke, a group of animals that feed on other animals or meat eater. Oke, dari meat eater kita bisa tahu bahwa hewan ini memakan sesamanya atau memakan daging. Hewan herbivora adalah kelompok yang memakan hewan lainnya dan sesama memakan daging. Oke, salah satu karakteristik utama dari hewan karnivora, berjenis karnivora, adalah memiliki taring ya anak-anak, ataupun cakar. Di laut sendiri mungkin ada shark atau apa? Hiu ya, betul sekali. Itu semua giginya taring ya anak-anak. Selain itu ada tiger, singa, kemudian ada fox juga, karena memiliki taring dan cakar. Berfungsi untuk mengoyak makanan taring itu. Pemangsa dan cakar sendiri berfungsi untuk mencangkram mangsa saat berburu. Oke, karakteristiknya ada apa saja? Yang pertama, memiliki kuku dan cakar yang tajam. Betul. Yang kedua, memiliki gigi yang tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Yang ketiga, memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar saat memburu mangsanya. Yang keempat, bila burung memiliki paruh yang tajam. Iya, untuk burung sendiri yang memakan daging itu memiliki paruh ya untuk ganti dari taring. Gitu. Yang terakhir, beberapa hewan karnivora memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Dari racun sendiri kita bisa tahu ya, ada hewan apa? Ular, ya betul, ada ular, ada serigala, ada harimau, singa maupun kucing dan anjing. Ya, anjing bisa saja ya. Yang terakhir ada hewan omnivora, all eater. Oke, pemakan segalanya nih. Hewan ini merupakan sekelompok hewan yang makanannya bisa berasal dari tumbuhan, biji-bijian, ataupun hewan lainnya. Atau bisa kita sebut sebagai pemakan segalanya. Hewan omnivora memiliki susunan gigi mereka sendiri. Ada gigi serinya, ada gigi taring juga, dan ada gigi geraham. Untuk gigi seri dan gigi taring digunakan ketika mereka memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi geraham digunakan ketika mereka memakan makanan berupa tumbuhan. Oke, ciri-cirinya hewan omnivora memakan tumbuh-tumbuhan dan daging, mempunyai pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi bagian depan yang tajam, gigi bagian belakang yang datar, serta sebagian besar hewan omnivora bukan merupakan hewan mamalia. Yang keenam, sebagian besar hewan ini berkembang biak dengan bertelur dan sebagainya, yaitu beranak. Dari contohnya, bisa ada yang menyebutkan hewan pemakan segalanya ini ada apa saja? Orang utan, iya, monyet. Ada anjing, anjing juga termasuk di sini ya. Ada musang, iya. Ada ayam, betul.
ada juga tikus ya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD yang mana nantinya kita akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Kalian akan dibedakan menjadi 5 kelompok sesuai urutan bangku masing-masing ya, dan akan mengamati di lingkungan sekolah atau mungkin dari hewan yang kalian punya di rumah. Jika kalian masih ingat secara spesifik bagaimana bentuk tubuhnya, makan apa saja, ya, kalian bisa tuliskan dalam LKPD tersebut. Karena kegiatan kita adalah untuk mengobservasi hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Iya, boleh ke kantin, boleh ke bagian musola juga boleh. Kira-kira di musola ada hewan apa, begitu? Iya. Dan kemudian dari LKPD tersebut, anak-anak bisa membedakan apa makanannya, bagaimana cara mereka berjalan, dan nama-namanya tentu saja. Ya, bisa dimulai dari sekarang ya. Kita mulai keliling-keliling sekolah nih. Ya. Oke, selama kegiatan observasi, nanti kalian bisa membuka buku bahan ajar juga bisa. Menanyakan kepada ibu. Ibu akan memberikan clue, kira-kira hewan tersebut makan apa. Akan memberitahu petunjuk, kira-kira jalan hewan tersebut bagaimana. Atau anak-anak bisa menanyakan pada orang sekitar jika di kantin. Bisa bertanya pada ibu kantin, "Ibu, kira-kira hewan ini makan apa ya ibu?" Begitu. So alright everyone, our observation activity will only last for 10 minutes. Oke, atau selama 10 menit. Let's work together. Jangan lupa untuk kerjasama ya, secara kompak. Oke? Have you all finished your observation tour around the school? Apakah anak-anak sudah selesai mengobservasi lingkungan sekolah? Ada hewan apa saja nih yang ada di sekolah? Bisa disebutkan? Bisa kalian tuliskan di depan. Kira-kira how many different animal did you manage to find? Oke, ada hewan apa aja di dalam kelas? Ada burung apa saja? Ada kucing, ada kira-kira hewan apa saja tersebut ya? Anak-anak boleh menambahkan hewan peliharaan seperti yang ibu tadi sampaikan. Oke, kemudian mempresentasikannya ke depan. Oke, jelas? Bisa dipresentasikan ke depan ya, bergantian, secara kompak. Yang paling kompak nanti ibu akan memberikan reward tersendiri seperti nilai, seperti bintang tambahan yang aktif dan berani mempresentasikannya dengan ceria dan penuh semangat. Baiklah semuanya, terima kasih atas pemaparan untuk semua kelompok. Everyone is incredible. Kelompoknya keren-keren ya, sudah berani mempresentasikan dan bisa nih mengobservasi di lingkungan sekolah ada hewan apa saja kira-kira ya. Semuanya masih semangat dan ceria ya. Yang terakhir, setelah melakukan observasi dan diskusi, make sure we all understand. Does anyone have any question? Ada yang ingin bertanya dengan ibu mungkin? Oke, semuanya sudah paham ya? Kita akan menjelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak bisa dibuka lagi nih bukunya pada bagian kuis. Ya, di situ terdapat two different picture, right? Ada 2 foto berbeda.
yang berisikan sekelompok hewan. Nah, untuk kuis tersebut, that is for your next homework assignment. Iya, jadi kalian, Ibu minta untuk membedakan dua jenis gambar tersebut. Kemudian, sebutkan ada hewan apa saja yang terdapat dalam foto tersebut. Bedakan warnanya, dari warnanya, ukuran, kemudian bagaimana mereka berjalan, dan apa makanannya, mungkin jenis-jenis apakah tadi itu hewan omnivora, karnivora, herbivora, begitu ya. Oke. Dari pekerjaan tersebut, anak-anak boleh nih meminta bantuan orang tua di rumah, asalkan tetap mengerjakannya sendiri ya, mungkin bersama-sama dengan dibantu, bukan dikerjakan oleh orang tua, gitu ya. Oke, jelas? Oke, hari ini kita sudah mempelajari mengenai perbedaan hewan melalui makanannya. Ya, ada apa saja tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan, angkat tangan. Iya, ada 3 hewan. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, ada yang bisa menyebutkan ulang nih, menjelaskan apa itu herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Iya, betul. Kalau untuk omnivora, oke, pemakan segalanya. Kemudian yang terakhir, ada yang bisa? Oke, karnivora. Iya, karnivora adalah pemakan daging, betul. So, put your hands up again if you have any question for the last we meet di pembahasan pada pagi hari ini. Besok kita akan membahas pembahasan yang berbeda lagi. Paham dan mudah diingat ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan, semuanya sudah paham. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Farah. Oke, ayo Farah, bisa dipimpin ya teman-temannya. Yang terakhir, pesan dari Ibu yaitu kita semua harus tetap semangat, stay healthy, and don't forget to study. Oke? Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 밤이 되면 어김없이 찾아오는 이 느낌이 왠지 원망스러워 괜히 또 전화 걸어봐 너도